Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera untuk kita semua. Kembali di 5 menit penuh harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari seorang hakim ke-12, Simson, hakim yang paling kontroversial dari semua hakim Bapak Ibu. Seorang hakim yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, namun temperamennya begitu mengerikan. Kesukaannya adalah bermain perempuan, Bapak Ibu, seorang yang sombong dan arogan. Suatu kali ketika Simson kemudian sudah lahir, besar, kepalanya tidak bercukur karena dia anak nazir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak nazar dari orang tuanya. Ketika dia sudah besar, dia tertarik dengan seorang perempuan di Timna. Dia suka sekali, kemudian dia minta orang tuanya untuk melamar perempuan itu atau gadis itu. Tetapi orang tuanya sebenarnya keberatan dan melarang dan minta supaya Simson yang dari suku Dan itu seharusnya mencari dari yang sanak saudara mereka sendiri. Tapi Simson tidak mau, dia cinta kepada perempuan itu, gadis dari Timna itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian orang tuanya melamar. Ketika pergi untuk melamar meminta perempuan itu, di perjalanan tiba-tiba Simson didatangi oleh singa. Dan kita tahu ceritanya bersama-sama, seketika Roh Tuhan menguasai Simson begitu rupa, sehingga dia mencabik-cabik singa itu seperti anak domba. Begitu mudahnya Simson mencabik-cabik singa itu, dan orang tuanya tidak tahu peristiwa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari perjanjian lama kita bisa belajar bagaimana ketika Roh Tuhan menguasai seseorang, maka orang itu menjadi seorang yang begitu super. Dia melampaui kekuatan-kekuatan manusiawi biasa. Ada yang bisa menjadi begitu berhikmat, seperti orang-orang yang dipenuhi Roh Tuhan untuk membangun tabernakel itu. Ada yang begitu kuat seperti Simson. Ada yang menari-nari, ada yang bernubuat. Jadi ketika Roh Allah memenuhi seseorang dalam perjanjian lama kita belajar Bapak Ibu, Roh itu membuat orang itu begitu menjadi tidak biasa, menjadi luar biasa. Nah, dari perjanjian lama juga kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Roh itu datang dan pergi. Ketika Roh Tuhan datang menguasai seseorang, seseorang itu bisa menjadi sakti, kuat, penuh dengan hikmat, bernubuat, bermazmur. Tapi kalau Roh itu pergi, maka orang itu, manusia itu menjadi manusia biasa sama seperti yang lainnya. Itulah sebabnya Raja Daud pernah berseru kepada Tuhan. Dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu, tapi dalam konsep perjanjian baru berbeda. Roh itu tidak datang dan pergi dalam diri orang percaya. Roh itu menjadi meterai jaminan yang berdiam di dalam diri kita. Yang Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita melalui kehadiran Allah Roh Suci. Dia tidak keluar masuk seperti itu Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Di dalam perjanjian baru sekali lagi, Roh Tuhan berdiam, bersemayam sehingga kita ini yang telah beroleh benih ilahi itu, yang Paulus berkata, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus tidak datang dan pergi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Karena itu kita patut bersyukur, Bapak Ibu. Jadi seberapa hebat pun orang-orang dalam perjanjian lama itu, mereka hanya menjadi hebat jika Roh Allah datang mengurapi mereka secara khusus. Tetapi kita orang-orang perjanjian baru Bapak Ibu, Roh itu berdiam di dalam kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat itu. Bahwa para nabi perjanjian lama rindu melihat apa yang kita lihat. Apa yang dirindukan mereka? Bukan hanya tentang Mesias. Mereka juga rindu memang untuk melihat Mesias itu. Tetapi bagaimana Allah di dalam kita melalui kehadiran Allah Roh Kudus. Bagaimana kita menjadi umatnya. Allah yang tidak keluar masuk di dalam diri kita melalui kehadiran Allah Roh Kudus, tetapi yang bersemayam di hidup kita. Nah, para nabi, orang-orang perjanjian lama merindukan masa di mana kita sedang hidup saat ini. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita pikirkan bagian ini dengan serius. Di dalam diri Bapak Ibu dan saya, bersemayam Roh Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa leluasa kita untuk membiarkan Dia bekerja dalam diri kita, menuntun kita untuk kita jadi semakin serupa dengan Kristus. Seberapa serius kita berpikir tentang hal ini Bapak Ibu?
Ketika kita melakukan semua aktivitas kita, apakah kita pernah berpikir dengan serius bahwa ada Roh Suci Allah di dalam diri kita yang menuntun dan menyertai kita? Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.